Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Ya, anak-anak, sebelum kalian masuk ke dalam kelas, ada baiknya kalian jaga dulu prokes kesehatan ya. Dan sebelum masuk, Ibu akan kalian di hand sanitizer dulu ya ini. Semuanya mulai dari depan. Ya. Langsung semuanya. Ya, semuanya. Langsung duduk ke tempat masing-masing ya. Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Dan apakah kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, harus ya kalian harus sarapan supaya menjaga kesehatan kalian. Ibu kalian tetap sehat, jadi tidak terkena dampak COVID ya. Nah itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kalian itu berdoa dulu, dipimpin oleh Fadil. Silakan Fadil dipimpin berdoanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Sebelum Ibu menguasai kalian, Ibu akan diambil maskernya ya supaya lebih jelas bicaranya. Ibu mohon izin dulu untuk pakai facial ini ya. Nanti kalian tetap pakai masker, tapi Ibu kan harus lebih banyak bicara. Ya. Dulu ya anak-anak, ini dimulai dari Alfi Nurlana. Ya. Anissa Rama Wuldani. Ya. Dama Pamungkas. Sudah hadir ya. Satu orang. Apa? Nanti izin atau apa? Ada beritanya. Kira Noval. Ya. Irwan Maulana. Karin Mailani. Ya. Alhamdulillah. M. Aurel. Sakit. Ya. 2 orang. Kemudian Muhammad Jidan. Ya. Muhammad Ridwan. Ya. Muhammad Fadil. Ya. Muhammad Farhan. Ya, bagus. Nilam Cahyani. Ya. Mindia Putri. Nur Aziza. Lanjutkan kembali. Nyimas Sri Devi. Ridwan Jakaria. Ya. Ilfari Rizki S. Ya. Sahid Ardiansyah. Kemudian Syahrul. Kemudian Sari Ramadhani. Ya. Silvi Nur Fauzia. Kemudian Siti Nur Halisa. Sri Ningsi. Ya. Dina Septiani. Vera. Windy Widiawati. Ada. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya. Dalam pembelajaran ini yang hadir 23 orang. Baiklah anak-anak, Ibu tadi yang berabsen ya, dan yang kalian sudah. Dan sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya Ibu mengkembalikan dulu pembelajaran yang sudah lewat dan yang akan dipelajari. Pembelajaran yang akan dipelajari sekarang adalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Tetapi sebelum itu, Ibu akan bertanya dulu ini pembelajaran yang telah disampaikan pada minggu kemarin, yaitu mengenai
pengesahan Undang-Undang Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya gitu. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini pembelajaran nasional. Nah, ini dalam Undang-Undang Dasar itu ada yang kata konstitusi. Coba Vera, apa konstitusi itu, Vera? Oh, ya silakan Vera, apa arti konstitusi itu yang telah diberikan waktu pembelajaran yang sudah diberikan waktu kemarin? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oh iya, bagus itu Vera ya. Selanjutnya lagi ya, Bu akan bertanya kembali. Pada tanggal berapakah ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disahkannya? Fadil, tanggal berapa? 16 Agustus 1945. Ya, bagus juga. Kalian masih ingat ya ini pembelajaran yang saya berikan waktu yang kemarin. Berikan lagi juga tentang buat Fadil. Nah, setelah itu kalian ya, Ibu mengkaitkan lagi ini Undang-Undang Dasar dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Peraturan apa saja yang ada di sekolah itu? Yaitu peraturan tata tertib sekolah. Kalian kan harus mentaati juga peraturan tata tertib sekolah itu. Kalian mentaati tata tertib sekolah berarti kalian juga mentaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari sebagai siswa. Demikian kalian ya, kalau kalian ini bisa menerapkannya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan di sekolah ini. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai saja pembelajaran ini. Ibu akan memberikan portfolio saja untuk anak kalian, yaitu dari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dalam di sini ya, arti penting Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu ada fungsinya dulu. Fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ya fungsinya yaitu ada 10 ini yang bisa kalian lakukan. 1, penentu dan pembatas kekuasaan negara. 2, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Apa itu terlalu cepat tidak? Sedang. Kalau terlalu cepat yang dikurangi ya. Kemudian pengatur hubungan kekuasaan organ negara dengan warga negara. Keempatnya, pemberi aturan sumber melimitasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Penyalur yang kelimanya, penyalur atau pengalih kewenangan dan sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat ya kepada organ negara. Kemudian yang keenamnya, simbol sebagai pemersatu. Yang ketujuhnya, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapannya, simbolik sebagai pusat upacara. Nanti kalian akan mendiskusikan semuanya. Jadi ini memberikan poinnya saja. Kemudian 9, sarana pengendalian masyarakat. Dan ke-10-nya sarana pemerkasaan dan pembaruan masyarakat. Itu fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, apa manfaatnya? Ya, manfaat daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang tertib dan teratur. Kemudian sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Itu ringkasan-ringkasan yang akan kalian diskusikan. Selanjutnya di sini akibat karena ada sebab, ada akibatnya, fungsinya. Akibat dari tidak dipatuhinya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh bangsa dan negara ini. Akibatnya 1, bisa terjadi perang saudara karena mengatur semuanya, mengatur sendiri-sendiri. Kemudian tidak terwujudnya kesejahteraan. Kalian tidak akan bisa sekolah seperti ini ya. Kemudian bahkan ini kalian itu mungkin saja bisa bubarnya negara Republik Indonesia. Itu bubar karena tidak punya undang-undang. Itu. Nah, ini jangan dulu kesimpulannya sampai di sana dulu. Kalian ibu materi yang akan kalian pelajari seperti itu.
kalian silakan diskusikan sesuai dengan ada yang buku di panduan kalian. Ibu berikan tadi poin-poinnya, batasan-batasannya, apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bagi bangsa dan negara ini. Itu silakan kalian berdiskusi sekarang dulu. Nanti tanya jawabnya setelah kalian diskusikan dulu ya. Silakan kalian diskusikan. Sampai di sini dulu Ibu bisa berikan untuk materi, kalian dilanjutkan dengan diskusi. Itu anak-anak, Ibu akan mengajar dulu kesiapan kelompok kerja kelompok kalian satu persatu ya. Kelompok satu ini kelompok namanya apa? Kelompok satu coba. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nyambungnya dengan materi yang Ibu berikan. Dan ini Ibu juga ini kelompok dua. Kelompok dua apa namanya kelompoknya? Apa? Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nyambung juga ini, bagus ya ini nama kelompoknya. Kemudian ini kelompok tiga. Kelompok tiga, halo? Oh, tokoh peran tokoh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah ini ya bagus juga ya kelompoknya ini. Kemudian kelompok 4 apa namanya kelompok 4? Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya baiklah ya, kalian sudah punya nama sendiri-sendiri. Kemudian kalian sudah berkelompok juga, tiga kelompok dengan kalian mendiskusikan materi yang disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok satu ini? Apa pertanyaannya coba kelompok satu? Apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Oh ya pertanyaannya apa? Udah ulangi lagi. Apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Oh iya, apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia? Coba Ibu tidak akan menjawab lagi langsung ya, karena kalian sudah mendiskusikan. Ibu lemparkan ke kelompok dua. Apa coba jawaban dari kelompok satu? Tadi pertanyaannya diulang lagi coba. Tadi kan udah ya pertanyaannya. Coba apa jawabannya? Mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang kondusif dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka masyarakat akan mengarah pada ketidakharmonisan. Oh iya, bagus ya ini. Tepuk tangan untuk kelompok dua sudah menjawab dengan baik ya. Jawabannya itu untuk mengatur ya kehidupan masyarakat, baik negara, bangsa, yaitu. Jadi bisa diatur karena ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, kalian mungkin mengatur sendiri-sendiri. Nanti akan timbul perpecahan, gitu. Jadi tidak akan ada persatuan di sini ya. Jadi kalian kelihatan apa di sini makna yang diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Bagus. Kelompok 2 nanti akan diberikan ini ya sebagai apa ini kalian karena menjawab dengan benar memberikan reward ya sama kalian yaitu berupa makanan saja ya karena kalian harus sarapan atau makan tidak boleh jajan ke warung. Ini diberikan kelompok yang telah memberikan jawaban dengan benar ya. Kemudian kelompok yang tidak memberikan jawaban dengan benar juga yang memberikan pertanyaan juga yang memberikan juga sama karena kalian berarti sudah berdiskusi dengan baik ya. Kalian bisa berinteraksi dengan temannya. Jadi jangan sama dengan ibu terus, kalian juga harus berinteraksi dengan teman-teman kalian juga. Ini silakan, ini buat kalian, ini buat Vera, karena sudah membuat pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Vera ya, sudah membuat pertanyaan dengan bagus ya. Kemudian kelompok yang lain juga nanti boleh ya berlomba. Kemudian yang menjawabnya juga ini, silakan. Siapa namanya tadi yang menjawab? Nindya, ya Nindya ini, terima kasih ya. Kalian sudah memperhatikan dan sudah mendiskusikan dengan baik ini pembelajaran ini. Berarti kalian bisa mengerti ya ini pembelajaran ini. Lanjutkan lagi, mungkin ada dari kelompok yang lain akan bertanya juga. Apakah kelompok 3 mau bertanya ini? Iya, mau bertanya. Mau bertanya katanya. Dengarkan ya teman-teman yang lain. Nanti yang lain akan menjawabnya. Kelompok lain ibu tidak akan menjawab sama ibu. Nanti akan ibu mengulas jawaban kalian saja. Lanjutkan ini.
Coba ini, kalian apa coba pertanyaan dari kelompok 3 yang memberi nama kelompok adalah peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih semangat kalian belajarnya ini? Semangat ya, masa ya semangat dan seperti itu. Silakan buat dulu pertanyaannya. Amatilah akibat kedua negara apabila Indonesia tidak memiliki kebudayaan. Oh. Coba kalian amati katanya. Apabila negara ini tidak mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana ini ya negara kalau tidak mempunyai undang-undang ini? Coba kelompok mana yang sebelumnya belum menjawab? Oh, kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 belum bisa menjawab ini. Tadi pertanyaannya akibat kalau negara ini tidak mempunyai undang-undang dasar ya. Nah itu. Tidak tegak ini tidak tegak? Semangat? Ya, jawab ya kelompok keempat ini. Kelompok 4 itu memberi nama arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagus juga ini namanya. Silakan siapa yang mau jawab kelompok 4-nya? Ya, silakan. Akibatnya bisa saja terjadi perang antara saudara, Ya. tidak terwujudnya kesejahteraan dan bahkan bisa bubar negara Republik Indonesia ini. Wah, bagus-bagus ya jawabannya ini kalian pada benar-benar kalian mendiskusikannya sehingga jawabannya kayaknya ini hanya ulas saja karena kalian sudah benar-benar mempelajari pembelajaran ini. Ya, tadi pertanyaannya ulas kembali, bagaimana kalau negara ini tidak mempunyai undang-undang ya? Undang-undang itu kan peraturan. Jadi bisa saja antar masyarakat itu terjadi apa tadi? Perang antar saudara. Dan bagaimana perang antar saudara teh? Bisa saja kelompok satu ini kelompok ini tidak akur dengan kelompok sama. Saya punya aturan sendiri ya. Ini kalau tekan yang kalian. Saya punya tata tertib sendiri di kalau tekan ke sekolah. Saya mah buka sendiri tata tertibnya mau bikin aja sendiri. Nah itu kalau tidak diatur ya. Jadi bisa menimbulkan perpecahan atau perang saudara ya. Kemudian yang kedua apa tadi katanya? Tidak terwujudnya. Nah, tidak terwujudnya kesejahteraan. Nah, yang bagaimana yang kesejahteraan yang tidak terwujud itu ya? Umpamanya kalian itu sebagai siswa ini tercatat, ini yang dekat aja kan yang ini yang kalian alami tercatat sebagai siswa SMP Pilihan Daya Cimahi. Karena tidak ada aturan yang mengikat, maka kalian itu tidak akan dapat bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah itu kalian bisa sekolah seperti ini juga diantaranya mendapatkan bantuan itu. Ya. Kenapa ada bantuan itu? Karena ada aturan. Aturannya dari mana? Semakin besar semakin luas semakin besar lebar, maka aturan itu akan didapatkan juga dari undang-undang dasar itu. Tetapi di mau diaplikasikan di alat dibayarkan ini aturannya aturan nih. Jangan sampai ini payunah undang-undang ini ya. Jadi kalian sampai dapat bantuan ini. Dan itu dan kalian wajib belajar 9 tahun itu aturan. Kalian harus jadi siswa kelas SMP dan usia sekian sampai sekian aturan juga ya. Kemudian yang itunya selanjutnya dia satu lagi apa? Paling dahsyat itu ya bubar katanya negara Indonesia itu. Kamu mau diam di mana kalau bubar? Tuh bisa nggak? Ya, kamu jangan pegang begini ya biasa aja lihat aja belajar dengan ibu ya itu. Bisa bubar negara ini. Tidak ada negara tidak punya negara. Karena negara itu harus ada undang-undang dasar, ada lambang negara, ada lagu Indonesia Rayanya, lagunya, lagu wajibnya, ada tidak apa lagi juga. Harus punya bendera juga. Itu aturan-aturan yang dikeluarkan itu peraturan internasional membentuk suatu negara. Kita udah punya undang-undang dasar, punya lagu kebangsaan, kemudian punya dasar negara. Dasar negara apa coba? Kalau kita dasar negara? Dasar negara kita itu apa? Pancasila. Masa tidak tahu ini ya dan pelajari ya. Dasar negara Pancasila ya. Dasar negara Pancasila itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea 4 yang bertuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu apa lainnya yang dia punya Pancasila? Masa tidak tahu. Nah itu seperti itu ya bahasanya.
satu saja. Silakan kalian selesaikan soal-soal ini sebagai soal latihan kelompok ya ini. Pertanyaannya juga silakan selesaikan. Ya, nah ini semuanya. Silakan dikerjakan KKP-nya sekarang ya. Pertanyaannya juga sama dikerjakan. Nanti ditentukan lagi satu ini sekarang juga. Akan dimulai ya. Silakan supaya kalian sekalian berkelompok saja. Jadi bisa diselesaikan. Kalau ini jawabannya tulis aja. Kemudian ini juga sama. Selesaikan sekarang juga. Seperti itu ya. Ada soal-soalnya kita. Bacanya tidak. Semangat kalian belajarnya. Nanti sampai mendapatkan nilai hari ini berapa. Dan kalau nanti ada nilai juga nanti akan ada pengayaan mungkinnya nanti akan diberikan untuk mengerjakan di rumah. Silakan sekarang kerjakan dulu saja. Oh iya anak-anak, udah selesai atau belum diskusinya? Ya, baiklah anak-anak sekalian. Apakah diskusinya sudah selesai? Ya. Kalau kalian sudah selesai diskusinya, sudah bisa membahas apa yang kalian akan tampilkan di depan atau dipresentasikan. Siapa atau kelompok mana yang mau tampil duluan atau mempresentasikannya ke depan? Paling duluan, kelompok mana coba ini? Oh ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 paling duluan menampilkannya atau mempresentasikannya ke depan. Perkenalkan dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 4 yang pertanyaannya, apa kesimpulan yang dapat kalian rumus tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersemangat dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang
Suaranya agak dikerasin ya. Amatilah akibat bagi warga negara dan bangsa yang benar apabila Indonesia tidak memiliki adanya perang saudara tidak terjadi keharmonisan bahkan masih dibangun negara Indonesia. Nah itu ya, apa bisa kalian terima ini yang nomor 2? Jawabannya gimana? Ya, nggak bisa. Nah, tutup tangan, tutup tangan. Untuk nomor 2, silakan ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya silakan duduk lagi. Masih semangat kalian ya? Masih dua lagi kelompok yang tampil ini. Kemudian kelompok mana lagi yang ketiganya sekarang yang tampil? Oh, kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Perkenalkan dulu, namanya siapa, dari kelompok apa? Dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana dari kelompok peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan memberikan atau menampilkan apa? Jawaban nomor berapa? Soal berapa? Yang akan menampilkan jawaban nomor 3, yaitu hubungan manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. 1. Penentuan dan pembatasan kekuasaan negara. 2. Pengaturan hubungan kekuasaan antara organisasi negara. 3. Pengaturan hubungan kekuasaan antara organisasi negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara sebagai kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Penyaluran dan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli rakyat dan ada organisasi negara. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Apakah ada yang menambahkan? Tidak lepas. Lepas saja? Ya, boleh terima. Sudah. Silakan tutup saja untuk kelompok 3 presentasinya. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kelompok yang terakhir ya. Sudah tidak usah langsung kembali. Yang terakhir silakan maju ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita dari kelompok perumusan undang-undang. Saya akan membacakan hasil dari apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang tertib dan sebaliknya apabila Undang-Undang 1945 tidak dipatuhi. Oh, itu ya jawabannya. Jadi kalian nggak bisa menerima ini jawabannya. Tapi diskusi dari kelompok yang lain kelompok 1. Tapi bisa. Ya, kalau bisa silakan tutup saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja pembelajaran ini dengan membacakan doa, ada dipimpin lagi dengan kalian saja. Fadil silakan dipimpin doanya. Kalian siapkan dulu berdoa itu dengan baik, dengan benar, karena berdoa itu bukan untuk siapa-siapa. Tolong disiapkan dulu kalian ya untuk berdoa. Silakan persiapkan dulu kalian.
untuk mempelajari. Sekarang setelah kalian pulangnya satu kelompok dan tetap kalian menjaga prokes ya, jangan bergerombol, langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih atas pembelajaran Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang benarnya menurut Ibu, yang salahnya mungkin dan Ibu yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam.